Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Syahid Surakarta. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran PAI di Satuan Sekolah Pendidikan SMA Islam Cipasung, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 11 dengan materi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiaman. Salaman. Jurusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian pada sehat, kalau kalian diberikan kesehatan, mudah-mudahan selamanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih berkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan, mana ketua kelas? Silakan Nadibki untuk memimpin membacakan doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, setelah tadi kita membacaan doa, mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita maksudkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak absen dulu untuk teman-teman pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir. Atau hadir semua? Hadir semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua, kita bisa langsung mulai ke pembelajaran. Oke, namun sebelum ada ya, agar kita terbukti sebagai orang yang cinta tanah air, yang nasionalismenya luar biasa, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang langsung akan dipimpin oleh Bapak menjadi dirijen ya pada kegiatan hari ini. Satu, tangannya di sini semuanya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
silakan duduk. Itu Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Karena dalam kehidupan pun, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak akan punya arah. Tapi kalau sudah punya tujuan, hidup kita akan terarah. Begitupun dengan kegiatan pembelajaran, kalau kita punya tujuan pembelajaran, maka kita akan tahu arah belajar kita itu akan dibawa kemana. Arah pembelajaran kita itu akan mendapatkan apa? Nah, diantaranya sebelum kita nanti membahas menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran itu untuk materi kita hari ini adalah satu, menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan tawuran, minuman keras dan narkoba. Jadi nanti kita itu akan menggali ayat Al-Quran, kita akan mencari hadis mana yang merajuk kepada larangan agar kita tidak mengikuti perkelahian pelajar atau tidak ikut tawuran, dan kita akan mencari dalil yang menjelaskan tentang supaya kita tidak mabuk, memakan homer dan tidak mengkonsumsi narkoba. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kita akan menganalisis penyebab serta dampak perilaku menyimpang remaja. Jadi kenapa ini dijadikan tujuan? Karena remaja saat sekarang itu sangat riskan sekali dengan perkelahian, dengan tawuran antar sekolah, tawuran antar lembaga. Nah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan di kalangan kita sebagai pelajar yang usianya di atas remaja. Yang ketiga, menunjukkan sikap menolak ajakan negatif dari lingkungan pergaulan. Jadi nanti kalau kita sudah tahu ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana Allah melarang kita untuk berkelahi, Allah melarang kita untuk melakukan misalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang seperti mengkonsumsi minuman keras dan memakan ataupun mengkonsumsi narkoba. Nanti akan dijelaskan. Yang selanjutnya, menyajikan solusi Islami untuk mencegah perilaku yang menyimpang. Jadi nanti kita akan tahu solusi. Ketika ada teman-teman kita yang sudah terjerumus masuk ke dalam pergaulan bebas, sudah biasa tawuran, sudah biasa mengkonsumsi minuman keras, sudah biasa mengkonsumsi narkoba, nah solusi Islamnya akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Itu yang keempat. Yang selanjutnya, Bapak akan menyampaikan abstraksi terlebih dahulu agar kalian itu tahu kenapa harus mempelajari materi ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras kita untuk meminum minuman keras? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras kita untuk mengkonsumsi narkoba? Yang ketiga, apa dampak dari seorang pelajar, seorang remaja yang mengkonsumsi narkoba, yang mengkonsumsi minuman keras sampai terlibat tawuran. Nah, itu bahan refleksi, bahan pemikiran yang harus kita pikirkan pada kegiatan hari ini. Seperti itu. Paham itu? Nah, sekarang Bapak minta semangat kalian untuk memulai pembelajaran terlebih dahulu. Bapak minta kita ice breaking, di mana dengan ice breaking ini kita akan meningkatkan kekuatan, kita akan mendapatkan suntikan vitamin secara psikologi karena kita ikut mereaksikan seluruh tubuh yang ada dalam tubuh kita untuk interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, silakan kita mulai ice breaking dengan tangan yang ke atas. Silakan berdiri semuanya dulu. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas, raihlah bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap belajar. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat stimulus pembelajaran kita bisa connect dengan kegiatan kita hari ini. Jadi dari mulai tangan ikut berinteraktif, tubuh ikut berinteraktif, maka semuanya akan ikut sama-sama mengikuti alur pembelajaran kita hari ini. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi.
kita akan masuk kegiatan materi di mana kita akan membahas tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Namun sebelum itu, Bapak akan tayangkan 2 slide video yang sudah Bapak teliti. Ini cukup untuk kalian, cukup untuk kita konsumsi agar kita bisa tahu faktor penyebab, faktor akibat dari terjadinya hal seperti ini. Nah, di sini akan Bapak tayangkan. Yang pertama akan Bapak tayangkan, silakan kalian menyimak dengan baik dan benar. Nah, di sini Bapak akan tayangkan yang pertama tentang tawuran pelajar. Ya, jadi nanti setelah kalian melihat video tentang tawuran pelajar, Bapak minta kalian untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam kegiatan tawuran di sana. Oke, silakan kalian lihat terlebih dahulu. Oke, Bapak skip dulu ya. Paham sampai sini? Kira-kira teman-teman bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam kegiatan tawuran oleh para pelajar di video ini? Bisa ya? Oke, itu video yang pertama. Jadi nanti teman-teman itu harus mengidentifikasi masalah. Apa yang menyebabkan kasus tawuran ini terjadi? Ya, satu video lagi. Ini berkaitan tentang narkoboy atau tentang narkoba. Nah, ini sama. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi masalah. Oke. Nah, itu ya video pendek ataupun video singkat dari bahaya narkoba. Nah, jadi teman-teman ada 2 tugas hari ini. 1, mengidentifikasi masalah tentang terjadinya tawuran antar pelajar. Yang kedua, harus bisa mengidentifikasi masalah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seperti tadi disampaikan oleh teman kita yang karena ibunya meninggal, mungkin karena depresi, akhirnya dia mengambil minuman untuk bersenang-senang, ngeplay, wah pokoknya masa solotokan. Nah, akhirnya minum minuman narkoba itu untuk menenangkan. Itu salah atau tidak menurut kalian? Silahkan, itu identifikasi masalah. Nah, agar mengidentifikasi masalahnya semakin cair, bisa mengerti satu sama lain, Bapak akan membagi kalian kepada beberapa kelompok. Ya, ada 3 kelompok di sini yang akan Bapak bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Untuk kelompok 1, materinya adalah tentang topik perkelahian pelajar. Untuk kelompok 2, materinya adalah tentang minuman keras. Untuk kelompok 3 itu tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi kalian hari ini silahkan mendiskusikan dengan teman-teman hasil dari identifikasi masalah yang sudah kalian dari video pendek ya, yang tadi Bapak tayangkan, baik kelompok 1, baik kelompok 2, baik kelompok 3. Nah, itu ya. Jadi silahkan hari ini kalian misalkan merumpuk dengan kelompok masing-masing untuk mencari ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Allah dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi nanti Bapak akan kasih media pembelajarannya. 1, kalian bisa searching ke Google atau internet, tapi harus yang valid, jangan asal searching, apalagi ke ChatGPT, AI dan lain sebagainya. Ya, cari referensi yang benar-benar baik sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Dan Bapak akan kasih kalian buku paket. Di sini ada beberapa ayat yang berkaitan tentang kejadian yang tadi kalian lihat. Ya, jadi kalian bisa melihat di buku paket ini.
Oke. Nah, nanti kalau ada kesulitan, misalkan, kalau ada kesulitan, Pak, ini ayatnya yang mana? Ayatnya banyak. Ada ayat Quran surat Al-Maidah 90 sampai 91, ada Al-Jaljalah ayat 202, itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana tidak bolehnya kita melakukan perilaku penyimpang, diantaranya perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Baik, silahkan kalian mencari ayat dan hadis ataupun mencari dampak dan solusi dari kegiatan ataupun dari masalah yang tadi kalian lihat. Coba lihat. So kalian sudah boleh berdiskusi ya mengenai ayat-ayat yang telah tadi disampaikan. Dan Bapak bagikan lembaran kerja kalian. Ini ada LKPD yang harus kalian isi. Ada lembar kerja siswa peserta didik yang harus kalian isi. Nah, jadi kalian diskusinya itu mengacu kepada LKPD yang Bapak berikan, kepada LKPD yang Bapak sampaikan. Nah, silahkan. Ini adalah masalah yang harus kalian teliti, ya, nanti dicantumkan. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Nah, ini lembar jawaban untuk kalian menulis jawaban. Tulis nih. Ada ayatnya gak? Ada Pak. Ada. Ini Quran surat apa? Ini bukan Pak, Al-Maidah ayat. Al-Maidah ayat 90 dan 91. Kelompok 2 ayatnya ketemu gak? Udah belum? Ayatnya ketemu gak? Tentang kejadian yang tadi? Atau gak simpulkan saja dari kegiatan seperti minuman keras, perkelahian pelajar dan narkoba. Ketemu gak ayatnya? Yang kalian dapatkan apa? Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 91 95. Oke, bagus. Lanjutkan ya. Kelompok 1. Ada apa ayat kalian yang temukan? Innamal hudurulain Al-Hujurat ayat 10. Oke, sangat relatif ya. Silahkan kalian kerjakan dari masing-masing materi yang kalian temukan. Kamu mulai ngeri ya jar tempel-tempel. Nanti kalian sajikan itu dalam bentuk poster ya, dalam bentuk poster untuk kalian presentasikan per kelompok. Ya, ayo cepat. Jadi kalau yang sudah ada materinya, tempelkan saja, tempelkan, masukkan. Silakan kalian sok sibuk gak apa-apa. Jangan diem, calik, tawado, jangan tawado. Silakan berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Kita ini diskusi, tidak boleh ada yang diam, tidak boleh ada yang saling mengandalkan. Kita tim ya, tim itu harus bekerja sama, tidak boleh saling mengunggulkan. Waktu kita tinggal 1 menit lagi ya. Sudah selesai ya. Kita 1 menit lagi mulai ke presentasi. Ya, jadi tunjukkan apa? Satu aja, cekap. Gak perlu banyak-banyak karena Bapak sudah hafid, sudah hafal 1 Quran. Ya. Oke, karena sudah ada kelompok kita yang selesai, agar lebih efektif kan kepada waktu, Bapak minta kita mulai diskusi, kita mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 dulu, lalu jigjag nanti kelompok 3 dan terakhir kelompok 2. Ya, namun sebelum itu agar mengangkat gairah semangat belajar kita, akan meningkatkan motivasi belajar kita untuk berpresentasi, Bapak kita minta ice breaking terlebih dahulu, yaitu tentang ice breaking presentasi. Tentang buka tutup ya, tentang buka tutup. Silakan, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Buka tutupnya hati-hati, jangan buka tutup kemana-mana, tapi seperti ini saja. Buka tutup, ayo belajar, siap ya? Wahid, Isnin, Salasa. Buka tutup, ayo belajar.
tutup, ayo membaca. Buka tutup, yo presentasi. Silakan Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Silakan kelompok 1, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 Sini ada penyebab dari tawuran antar pelajar, di antaranya ada penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal contohnya seperti rasa ingin diakui dan ingin merasa hebat saat itu, terus kurangnya kontrol diri dan emosi. Penyebab eksternal contohnya seperti kurangnya pengawasan orang tua dan guru. Dampak tawuran yaitu sering bolos atau dikeluarkan dan dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi anis salati fahal antum mu'tahinun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengemudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Hadis tersebut yang artinya seorang muslim adalah saudara muslim lainnya yang tidak boleh menjolimi dan tidak boleh membiarkannya dijolimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan acungkan tangan. Silahkan, tadi teman-teman dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Oke. Silahkan. Apa saja faktor utama yang sering terjadinya pemicu tawuran? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja faktor-faktor utama yang sering menjadi pemicu terjadinya tawuran antar pelajar? Jawabannya, rendahnya kemampuan dalam mengendalikan emosi, solidaritas kelompok yang berlebihan, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Cukup? Dan di sini kami ada slogan sedikit. Belajar yes, tawuran no, narkoba dan miras haram bro. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kelompok selanjutnya, kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang narkoba. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Al Firman.
Narkoba yaitu nomor 1 gangguan mental dan kesehatan jiwa. Kedua, kurangnya pendidikan dan kesehatan. Ketiga, faktor lingkungan. Dah. Terima kasih kepada Firman. Lanjut ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saya akan membacakan dampak narkoba. 1. Kerusakan otak. 2. Sulit berpikir jernih. 3. Daya ingat melemah. 4. Dan bisa mengalami halusinasi. Terima kasih kepada Haji Bekti. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan dibacakan oleh Vicky. Solusinya katakan tidak dan tolak segera ajakan teman yang mengonsumsi narkoba. Dekati teman-teman yang memiliki gaya hidup sehat dan mendukung pilihan Anda. Terima kasih kepada Vicky. Selanjutnya merupakan contoh ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Terima kasih kepada Bapak Yasin yang telah membacakan potongan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya potongan hadis yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadil. An Abi Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih kepada Abdullah yang telah membacakan potongan hadis. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya. Boleh. Perkenalkan, saya Azka dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba? Saya akan menjawab pertanyaan pertama daripada kelompok 1. Bagaimana cara menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba? Caranya yaitu katakan tidak dengan tegas dan sampaikan alasan Anda menolak. Cari dukungan positif seperti dekati teman-teman yang memiliki gaya hidup sehat dan mendukung pilihan Anda. Cukup? Oke. Mungkin cara Islami yang mungkin mudah untuk dilakukan bagi kita seorang pelajar, yaitu bisa kita sholat 5 waktunya, getolkan misalkan ya. Gitu kan. Jangan sampai terlewat, jangan lupa berdoa, berzikir, dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah dekat dengan agama, insya Allah segala macam halnya yang masuk ke dalam kita, termasuk dari hal yang negatif maupun apapun itu yang buruk terhadap kita, akan otomatis terautoimun oleh doa dan lain sebagainya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cukup. Sebelum penutupan, kami mempunyai slogan yang sangat edan.
yaitu satu, dua, tiga. Satu hati, satu tujuan, jauhi kemaksiatan, mari keberkahan. Terima kasih, selesai sudah dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 ya, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kira-kira menurut teman-teman layak diberikan wafer walu tidak? Layak diberikan wafer walu tidak? Hah? Ya, ya layak ya. Wah, ini sangat layak sekali. Kenapa? Sangat konteks sekali permasalahan mereka beberkan dengan sangat jelas ya, dari mulai ayatnya, ada hadisnya, ada yang menyebab kandungan ayat dan hadisnya, ada yang menjelaskan faktor penyebab. Intinya komplit. Karena komplit seperti biasa kita memberikan wafer walut yang dibalut dengan rasa kasih dan sayang. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, selamat menikmati. Ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah berhasil ya. Menurut Bapak ini sangat baik, sangat luar biasa. Kalian punya semangat belajar yang sangat tinggi sehingga pemikiran kritis kalian sangat-sangat bisa Bapak acungi jempol. Kenapa? Karena semua kelompok itu sangat ajib penampilannya. Nah, namun hari ini walaupun kita sudah tampil secara maksimal, Bapak punya evaluasi untuk kalian. Ya, evaluasinya itu adalah jadi secara keseluruhan yang Bapak evaluasi dari mulai penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan perkelahian itu ada solusinya dalam Islam. Yang pertama, solusi dalam Islam itu agar kita tidak terjebak oleh kasus perkelahian, oleh kasus narkoba, oleh kasus miras dan lain sebagainya. Yang pertama, solusi Islam yang paling tepat adalah menjaga iman dan takwa dengan cara memperkuat ibadah. Dengan iman yang kuat, dengan Islam yang kokoh, otomatis ibadah kita mampu istiqomah. Kalau imannya masih keneh dangkal, masih terlalu bawah, itu otomatis jaminan istiqomah ibadahnya tidak akan terjamin. Tapi kalau iman dan takwanya sudah melebihi kualitas ibadahnya, insya Allah istiqomah dalam beribadah akan kita jaga. Yang kedua, solusi islaminya itu adalah menolak ajakan negatif dengan tegas dan santun. Benar, tadi yang dikatakan oleh setiap kelompok. Solusinya adalah menolak dengan tegas dan santun. Boleh kita menolak, boleh kita memberontak, tapi tidak boleh keluar bahasa yang menyakiti hati orang lain. Misalkan ada teman kita yang mengajak mabuk, jangan mengatakan, "Kenapa Anda mabuk? Anda kafir." Ya, Anda masuk neraka, tidak boleh. Kita sampaikan saja, "Mohon maaf, saya tidak mabuk karena saya masih punya iman." Sudah cukup. Jangan sampai alasan kita, penolakan kita menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, solusi Islamnya itu adalah mengembangkan kegiatan positif. Kalau di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, ada yang namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Ikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah agar mampu menjaga, membentengi, dan membantu setidaknya agar kegiatan-kegiatan di sekolah yang berbau-bau negatif itu bisa kita hindari. Yang terakhir, menyelesaikan konflik dengan musyawarah, bukan kekerasan. Nah, kalau kita dengan teman misalkan punya permasalahan, jangan mentang-mentang badan kita tinggi besar, lawan kita pendek dan kurus. Punya masalah langsung ambil kancingnya, angkatkan baju, tenggel dada, tidak boleh. Tapi harus seperti bagaimana sifat Rasulullah yang harus kita teladani, yaitu selalu bermusyawarah dalam konflik apapun dan dalam kegiatan apapun. Itu adalah sifat Rasulullah. Misalkan ada masalah, isu yang kurang baik, jangan langsung percaya, tapi kita rangkul dan kita bermusyawarah seperti itu. Paham tuh? Nah, yang terakhir, menjadi teladan bagi semua teman.
junjungan, baik sebaya, baik yang lebih tua, baik yang lebih rendah. Intinya harus menjadi teladan. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi selain solusi yang tadi Bapak sampaikan, dapat kita simpulkan, ya, dapat kita simpulkan dalam satu ice breaking yang akan kita sampaikan. Dari mulai kenapa minuman itu haram, bagaimana miras itu haram, bagaimana narkoba itu haram, bagaimana perkelahian itu haram. Semuanya akan kita bungkus dengan ice breaking terakhir. Siap? Siap? Ya, jadi nanti kalau Bapak ada bahasa kenapa wayahna kalian harus menjawab. Lalu kita akan seperti pertanyaan tapi Bapak lakukan. Paham nggak? Misalkan gini, kenapa? Nah, minuman itu haram. Nah, kalian harus jawab dengan apa? Ya. Oke? Paham tuh? Paham tuh? Oke, kita mulai ya speaking terakhir kita. Terakhiran sebelum kita nanti selebrasi merasakan bagaimana keindahan belajar di kelas. Oke, 1, 2, 3. Kenapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran. Kenapa tawuran juga haram? Karena merugikan orang. Itu yang dilarang. Itu diharamkan. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Nah itu ya, oke. Nah jadi itu ya maksud dari tujuan kenapa ada ice breaking seperti itu, agar kita bisa paham dalam satu syair saja bahwasannya mabuk haram, berkelahi haram, miras haram. Intinya semua yang dilarang oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah dan ayat yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadisnya, yang namanya khamar itu adalah haram dan setiap yang memabukkan juga haram. Itu intinya. Namun dapat Bapak simpulkan ya pada kegiatan hari ini adalah jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita misalkan tertipu daya oleh perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Kita sebagai seorang pelajar harus mengikuti zaman, bagaimana zaman ini berkembang. Zaman modernisasi harus diikuti dengan ilmu yang semakin modern. Jangan sampai ketika adat dan istiadat kita sudah semakin modern, semakin pesat, ilmu kita semakin menurun. Tidak boleh. Jadi harus harus diikuti perkembangan zaman itu dengan ilmu. Jangan sampai ketika budaya barat yang menganggap Homer itu sesuatu yang menyenangkan, karena kita sudah tahu bahwasanya Homer itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang mendekatkan diri kita kepada setan, otomatis kita karena sudah tahu harus bisa menjauhi larangannya, sehingga kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi itu intinya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kita hari ini tentang materi kekerasan pelajar, minuman keras dan narkoba, mudah-mudahan kita semuanya sebagai peserta didik SMA Islam Cipasung yang membawa embel-embel Islam yang sangat besar, jangan sampai ada yang terjerumus kepada perkelahian tawuran antar pelajar. Tidak boleh ada yang meminum dan menyicipi minuman keras, apalagi sudah menjadi bahan yang pokok dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi narkoba. Naudzubillahi min dzalik. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.